Sekarang yang kedua, pilih teman kedua. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati, copyright. Selesai. Sikap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Komputer udah dinyalain? Udah. Seperti biasa berhati-hati menggunakan komputer, jangan sampai kesetrum atau gimana. Jika ingin memasukkan flash disk atau mengganti perangkat, lapor dulu ke Bapak ya. Ya, Pak. Materi sebelumnya kan kita udah bahas tentang ini ya. Tentang apa yang sebelumnya? Tentang pemodelan perangkat lunak. Nah, kemudian perangkat lunak. Kalian mungkin udah ngebayangin ya, dari kalian merangkum dan membuat aplikasinya, kalian mungkin udah ngebayangin bakalan mau bikin kayak gimana ya? Ya. Jadi ada dokumentasinya, ada laporan-laporannya dan sebagainya ya, jadwal dan sebagainya. Terus guru. Tapi ada juga untuk ketua kelas juga harus, karena dia harus tahu bahwa benar gak nih teman-temannya bikin juga. Guru kan banyak. Apakah semua guru mengakses aplikasi tersebut? Paling wali kelas. Berarti wali kelas ya, wali kelas dan ketua kelas ya, yang mengakses aplikasi tersebut. Apakah di pikiran kalian aplikasi tersebut bisa kalian jual ke sekolah lain? Bisa. Kepake nggak? Kepake. Terus kira-kira apa yang bisa dikembangkan dari aplikasi kalian? Dikembangkan dalam apa? Misalnya saya sekolah, kayak contoh saya kemarin ya, misalnya saya dari sekolah lain, di sekolah kita SMK Tukulian Dayani standar ininya aplikasinya ya, aplikasi kerja. Tapi misalnya di sekolah saya yang lain, saya pengen aplikasinya ada tambahan pengawas, paham kan? Nah, berarti kalian harus tambahkan menu pengawas. Nah, kira-kira apa lagi yang bisa ditambahkan kira-kira selain pengawas yang berhubungan dengan piket? Pasti orang punya pikirnya. Coba sebutkan dulu. Bantu ketuanya juga yang lain. Coba sebutkan dulu aplikasi piket. Kira-kira menunya apa saja? Perlu dimasukkan ke aplikasi atau nggak perlu itu? Enggak sih. Yang perlu dimasukkan aja. Baru 4. Apakah itu sudah cukup atau enggak? Ada kalau kelompok lain yang bisa bantu silakan. Alat. Alat-alat apa saja ya? Kalau masalah pemakaiannya nggak perlu ditulis nggak perlu dimasukkan ke aplikasi. Misalnya sapu yang pakai hari ini siapa, nggak usah. Itu tugas dari penanggung jawab. Kan udah ditentuin kan di situ penanggung jawabnya siapa. Gitu. Ada lagi nggak? Terus Anggaplah udah 5 ya. Terus Yang standar. Apalagi tambahan? di aplikasi kita harus tahu siapa yang tiket dan enggak. Berarti ada ininya ya, status ya. Status apakah dia piket atau enggak ya? Melaksanakan piket atau enggak? Ya. Udah. Jadi itu yang saya bilang, pada saat kalian membuat aplikasi, walaupun misalnya kalian membuat untuk sekolah kalian, bisa jadi kalau emang selanjutnya Bapak Ian, Bapak bagikan penilaian cara penilaian.
Jadi kalian nanti nilai kelompok lain ya yang sedang mempresentasikan. Coba baca ininya, ada pertanyaan nggak dari penilaiannya? Ada Apa? 1 sampai 3 kurang. Nah, jadi misalnya kalian isi nilai 2 atau 3, berarti kalian tidak tertarik dengan apa yang teman kalian presentasikan. Kan teman yang lain tuh seolah-olah kita tuh lagi suka jual produk. Iya. Oh berarti gak tertarik gue. Harus ini, harus jujur, harus ini. Kalau emang ini nggak ada ini ya, nggak ada saingan ya. Kalau emang kalian mengerti dan tertarik, jadi kalian bisa ngebayangin aplikasinya ini kayak gimana, berarti kalian udah tertarik gitu. Dan emang menurut kalian kepake buat kalian, ya udah kalian pilihnya antara 7 dan 9. Kalau kalian pikirnya kepake tapi bagus aplikasi kalian, tapi aplikasi teman kamu bagus, tapi menurut kalian nggak perlu buat saya, nah, berarti masuknya di 4 dan 6, 4 sampai 6. Kalian tertarik tapi nggak butuh, gitu. Beda kayak 7 sampai 9, tertarik dan memang butuh. Paham kan? Paham, Pak. Kalau soal penilaiannya paham nggak? Paham. Jadi ada 2 penilaian ya, materi dan aplikasi. Materi itu rangkuman, aplikasi itu aplikasi yang kalian buat. Kita mulai presentasinya ya. Ya, Pak. Kelompok 1, siapa yang mempresentasikan? Shirley, ketuanya siapa? Harus 2 orang. Cari pendamping siapa? Jadi pendampingnya fungsinya ini untuk menuliskan. Siapa tahu ada pertanyaan dan sebagainya, kalian tuliskan pertanyaan itu. Gak usah dijawab dulu. Ya. Untuk kelompok 1, presentasi di kelompok 2. Kan nggak lengkap ininya, anggotanya. Kalau langsung 2 orang 2 kelompok yang presentasi maksudnya. Dua kali. Tergantung waktu ya. Kita berskala besar. Jika ada perubahan di tengah-tengah pengerjaan, maka harus membuat kontrak baru antar pengembang dan konsumen. Itu tentang rangkuman ya. Kalau tentang aplikasi yang bakal kita buat, yaitu tentang aplikasi dana kelas atau biasa disebut uang kas. Yang pertama, rencananya itu pembuatan aplikasi ini bertujuan buat mempermudah pendataan administrasi keuangan gitu dari kelas. Jadi para guru itu gak usah nanya nggak usah nanya kayak uang kas sekarang ada berapa, nggak usah gitu, karena udah bisa dicek lewat HP atau PC atau laptop atau alat elektronik lainnya gitu. Jadi nggak usah pakai buku lagi, kan kalau pakai buku lebih kayak ya nggak ideal, ribet juga ya, kadang suka sobek, kadang pendataannya nggak lengkap, ya kadang salah hilang kan. Kalau misalnya pakai aplikasi ini, jadi kayak mempermudah gitu, bisa lebih lebih meyakinkan lah ya. Terus analisisnya itu kita tuh untuk pengembangan aplikasi ini diperlukan komunikasi yang bertujuan untuk memahami perangkat lunak yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pengguna. Jadi analisis saja pertama butuh komunikasi dari si bendahara sama anak-anak kelas sama si wali kelasnya, biar jadi gak ada miskomunikasi lah di antara mereka gitu. Dananya ada berapa dan apa yang dibutuhkan dari si aplikasi itu.
entah itu di dalamnya bakal ada dana masuk, dana keluar, terus siapa aja yang bayar, siapa aja yang belum bayar, terus jumlahnya. Perancangannya pada tahapan ini dilakukan beberapa tahapan proses perancangan seperti perancangan sistem dengan Universal Modeling Language atau ML, perangkat database, perancangan struktur navigasi, dan perancangan tampilan aplikasi. Terus di sini juga ada implementasi. Di sini di tahapan ini tata letak gambar maupun teks dibuat dengan konsep yang sederhana. Jadi kita tuh ngasih konsep yang sederhana dan menarik. Jadi nggak monoton dan nggak kayak yang atau acak-acakan itu diusahain. Sehingga web dapat mudah untuk dipahami oleh pengguna. Terus kita juga bakal ngadain uji coba dulu sebelum langsung dipakai sama kalian. Kita juga ada uji coba dulu supaya ini si aplikasinya jalan belum sebelum kalian pakai gitu. Terus ada pemeliharaan juga, barangkali ada penambahan fitur baru ataupun perbaikan bug yang kayak rusak-rusak itu, error-error, kita usahain buat si customer-nya itu nyaman. Segitu sih dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan dari kelompok 3? Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, Bapak yang nanya ke kelompok 3. Ada pertanyaan nggak? Nggak. Kalau gitu Bapak yang nanya ya. Menurut kalian kelompok 3, cara presentasi teman kalian ini dari kelompok 1 gimana? Ada kekurangan nggak? Nggak apa-apa, biar nanti pada saat presentasi selanjutnya mereka bisa belajar, bisa tahu kekurangannya apa. Ada kekurangan menurut kalian? Terbata-batanya. Ya. Karena apa kira-kira? Grogi. Kalau saya bukan grogi, Lapar. bukan lapar, lebih ke ini kurang paham materi, kurang paham materi, jadinya membaca. Biasa. Mengeluarkan uang untuk memesan atau membeli perangkat lunak. User atau pemakai perangkat lunak adalah orang yang memiliki kepentingan untuk memakai atau menggunakan perangkat lunak untuk memudahkan pekerjaannya. Nah, dari karakter ada beberapa karakter perangkat lunak. Satu adalah perangkat lunak dibangun dengan rekayasa atau software engineering, benar Pak? Ya. Bukan diproduksi secara manufaktur atau pabrikan. Jadi cuma sendiri. Nah, terus kedua ada perangkat lunak tidak pernah rusak atau wear out. Karena kecacatan dalam perangkat lunak dapat diperbaiki. Terus ketiga, barang produksi pabrik yang menerjemahkan perintah yang diberikan pengguna komputer yang selanjutnya diproses oleh perangkat keras untuk menjadi informasi. Secara garis besar, ada 3 jenis perangkat lunak yang dikenal saat ini yaitu sistem operasi, perangkat lunak bahasa pemrograman, dan perangkat lunak aplikasi. Rekayasa atau teknik merupakan penerapan ilmu dan teknologi untuk menyelesaikan permasalahan manusia. Hal ini diselesaikan lewat pengetahuan matematika dan pengalaman praktis yang diterapkan untuk mendesain objek atau proses yang menggunakan teknik profesional disebut. Sebuah kelompok mengumpulkan materi masing-masing kelompok. Jadi ada 3 materi nanti. Kalian urutkan sesuai dengan apa materi pertama, kedua, dan ketiga. Lunak itu bercerita tentang apa? Apa kelompok 1? Iya, kelompok 1. Menurut kelompok 1, pemodelan perangkat lunak itu bercerita tentang apa? Tentang
pembuatan aplikasi memerlukan perencanaan yang matang. Sama itu jawabannya kayak yang pertama ya, yang pertemuan pertama ya. Kamu jawab begitu kan waktu pertemuan pertama? Ya gitu. Iya. Saya masih ingat. Waduh. Perencanaan yang matang ya? Oh enggak. Kamu jawabnya waktu pertemuan pertama itu ini. Kamu masih ingat enggak? Kan aku belum beres, Bapak. Enggak, waktu pertemuan pertama kan saya tanya kayak Pertemuan gitu. pertama mah itu apa sih? Harus apa jadi Tersusun. jadi kerjanya tuh nggak seorang gitu, jadi bareng-bareng Nah, gitu. itu jawaban kalian waktu pertanyaan Ya. waktu pertemuan pertama. Ya. Jadi tidak dapat dikerjakan oleh satu orang, harus Ya. harus tim. Ya. Ya. Sekarang ada tambahan apa tadi? Perencanaan. Perencanaan yang matang dan ketelitian. Udah, nggak ada Dan tambahan. untuk udah sama. Sama aja berarti. Ya, Oh, ada tambahan lagi. Udah weh, gitu. Dah, kelompok 3. Sama pertanyaannya. Samain weh jawabannya. Pemodelan perangkat lunak. Kita tuh. Pemodelan perangkat lunak. Menurut kalian bercerita tentang apa itu? Buat samain aja. Iya. Ya udah, jawaban saya ya. Kalau saya ditanya gitu, pemodelan perangkat lunak bercerita tentang cara pembuatan aplikasi. Cara pembuatan aplikasi dengan mengikuti konsep Dan membuat konsep pembuatan, mulai dari perencanaan, analisa, analis. bukan perangkat lunak. Cari uji kompetensi bagian paling bawah kayaknya. Ini bukan langsung Yang pilihan ganda ya itu ya. Iya. Nah, kalian kerjakan masing-masing ya, bukan per kelompok. Jawabannya boleh kalian diskusikan, tapi per orang kerjanya. Jadi ingat ya, evaluasi tadi berdasarkan hasil dari presentasi kalian. Evaluasi dari bapak dan dari teman-teman kalian harus kalian ingat ya. Buat presentasi selanjutnya nggak boleh diulangi lagi. Sambil kalian kerjakan untuk materi selanjutnya minggu depan, kita mempelajari tentang model perangkat lunak yang kayak tadi yang disebutkan dipresentasikan oleh kelompok berapa tadi? Kelompok 1 ya. Jadi tentang model waterfall, prototype, dan RAD dan lain-lain ya. Itu materi untuk minggu depan. Jadi kalian pelajari di rumah berdasarkan ebook yang bapak bagi, biar nanti pada saat proses pembelajaran nggak terlalu kosong banget pengetahuan kalian ya. Ada 3 yang dikumpulin kan. Evaluasi yaitu PG yang tadi ya. Terus lembar penilaian presentasi dan kesimpulan. Oke, selesai nggak selesai kumpul sekarang. Sini. Kumpul sekarang. Yang terkait membuat penilaian ini. Yang presentasi tadi. Jangan lupa minggu depan tentang ini apa, kita berdiskusi lagi per kelompok. Materinya tentang model pembelajaran tadi. Model apa? Model perangkat lunak. Kalian diskusikan. Minggu selanjutnya, pertemuan selanjutnya baru dipresentasikan ya. Sama kayak 2 pertemuan kemarin dan hari ini. Sebelum pembelajaran kita tutup, tadi yang doa. Rinda pimpin doa. Duduk siap. Siap. Sikap berdoa dalam hati mulai. Sikap bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum kalian keluar, matikan komputer, meja bersihkan, dan rapikan kursi. Silakan.